Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Salsabila dari 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan bahaya cara penularan dan cara mencegah HIV atau AIDS. Kurangnya edukasi mengenai penularan HIV membuat sebagian masyarakat menjauhi pengidap HIV. Padahal penularannya tidak semudah itu. HIV tidak menular melalui air liur, keringat, sentuhan, ciuman, gigitan nyamuk atau bekas toilet, tapi lebih kepada kontak cairan tubuh seperti darah dan sperma melalui lewat perilaku seksual dan penggunaan jarum suntik. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV bisa berakibat fatal jika tidak diobati dan bisa menular dalam keadaan tertentu. Itu sebabnya penting untuk mengetahui dengan cara penularan HIV, sehingga Anda tidak tertular penyakit ini. Pada dasarnya, HIV dapat ditularkan melalui cairan tubuh, termasuk darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu yang terinfeksi HIV. Siapapun dari segala usia, ras, maupun jenis kelamin bisa terinfeksi HIV, termasuk bayi yang lahir dari ibu dengan HIV. Beberapa metode penularan HIV antara lain adalah melalui pertama, hubungan seks. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual tanpa kondom, baik itu melalui vagina, anal, maupun seks oral. Selain itu, seseorang yang suka berganti-ganti pasangan seksual juga lebih beresiko untuk terkena HIV. 2. Penggunaan jarum suntik. HIV dapat ditularkan melalui jarum suntik yang terkontaminasi darah orang yang terinfeksi HIV. Berbagi pakai jarum suntik atau menggunakan jarum suntik bekas membuat seseorang berisiko sangat tinggi tertular penyakit termasuk HIV. Yang ketiga, kehamilan, persalinan, atau menyusui. Seorang ibu yang terinfeksi HIV dan mengandung atau menyusui berisiko tinggi untuk penularan HIV kepada bayinya. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter jika Anda adalah penderita HIV yang tengah hamil agar resiko penularan HIV pada bayi bisa ditekan. Yang keempat, transfusi darah. Dalam sebagian kasus, penularan HIV juga bisa terjadi melalui transfusi darah. Namun, kejadian ini semakin jarang terjadi karena adanya penerapan uji kelayakan donor, termasuk donor darah, organ ataupun donor jaringan tubuh. Dengan pengujian yang layak, penerimaan donor darah memiliki resiko yang rendah untuk terinfeksi HIV. Mencegah penularan HIV. Sampai saat ini belum ada obat ataupun vaksin yang dapat mencegah dan menyembuhkan infeksi HIV atau AIDS. Namun bagi Anda yang menderita infeksi HIV, ada upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan infeksi tersebut, yaitu mengonsumsi obat antiretroviral dengan sesuai dosis yang disarankan dokter. Obat tersebut akan membantu menekan aktivitas virus dalam tubuh, sehingga penderita HIV memiliki harapan untuk berumur lebih panjang, hidup lebih sehat, dan mampu memperkecil risiko dalam menularkan HIV kepada pasangan. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah mencegah penularan HIV sejak awal. Berikut ini adalah langkah-langkah yang bisa Anda lakukan. 1. Gunakan kondom setiap kali berhubungan seks. Jika Anda tidak mengetahui status HIV pasangan Anda, gunakanlah kondom setiap kali Anda melakukan hubungan seksual vagina maupun oral. Yang kedua, hindari perilaku seksual yang beresiko. Seks anal adalah aktivitas seks yang memiliki resiko tertinggi dalam penularan HIV. Pelaku maupun penerima seks anal sama-sama beresiko untuk penularan HIV. Hanya saja penerima seks anal beresiko lebih tinggi. Karena itu disarankan untuk melakukan hubungan seks yang aman serta gunakan kondom untuk mencegah penularan HIV. Yang ketiga, hindari penggunaan jarum bekas. Hindari penggunaan jarum bekas saat menyuntikkan obat. Penularan HIV melalui tato dan tindik juga beresiko terjadi jika memakai jarum tato yang tidak disterilisasi dengan baik atau menggunakan tinta tato yang terkontaminasi sebelum melakukan tato atau tindik. Pastikan jarum masih steril.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.